Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, sesuai dengan janji saya kemarin di part 1 GP39, kali ini di part 2 saya akan menjelaskan apa sih fungsi daripada GPS dan apa sih fungsi atau kegunaan pengertian daripada tombol-tombol yang ada di GP39 ini. Oke, langsung saja. Oke, ikuti. Oke, jadi fungsi atau kegunaan daripada GPS yang pertama GPS ini adalah untuk menentukan posisi lintang dan bujur kita, ya, posisi di mana kapal kita berada lengkap dengan lintang dan bujurnya, di mana dalam lintang dan bujur diidentifikasi, dijelaskan dengan lengkap derajat, menit, dan detiknya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menentukan speed kapal, ya, speed kapal, haluan kapal. Jadi setiap pergerakan kapal, pergerakan haluan garis layar kita, nanti secara otomatis GPS ini akan menampilkan seberapa derajatnya haluan kita yang sejati. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan estimasi time arrival atau yang biasa kita sebut dengan ETA. Oke. Kemudian GPS juga dapat menentukan jarak tempuh kita, jarak tempuh pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Yang kemudian GPS juga dapat menyimpan track pelayaran kita dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi setiap pelayaran kita, setiap pergerakan itu akan di save atau tersimpan di track GPS tersebut. Kemudian GPS juga dapat membantu kita dalam bernavigasi, memandu dari suatu tempat atau pelabuhan A ke pelabuhan lainnya. Baiklah, jadi itulah fungsi-fungsi kegunaan sederhana daripada GPS. Oke. Kemudian selanjutnya juga di dalam GPS, tentunya GP39 ini ada banyak sekali tombol. Kalau nggak salah, yang pertama adalah tombol menu, ya, tombol menu. Kemudian ada tombol display. Kemudian turun lagi ke bawah ada tombol mark MOB. Oke. Kemudian sebelah kanannya atas lagi ada enter, bawah lagi kemudian ada go to, dan bawah lagi adalah tombol power atau brilliant. Oke, balik lagi. Jadi tombol menu adalah merupakan menu pembuka, di mana di dalam tombol menu tersebut banyak sekali pilihan-pilihan menu-menu yang ada di dalamnya, termasuk waypoint, rute, plotter, alarm, was, erase, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian tombol display. Tombol display ini adalah untuk menampilkan informasi yang didapat atau ditangkap daripada GPS tersebut. Jenis-jenis daripada macam display yaitu yang pertama ada yang namanya highway display, ya, namanya. Kemudian ada yang namanya steering display, dan navigasi data. Kemudian ada speedometer, dan terakhir adalah plotter display. Biasanya untuk para navigator, tentunya ketika kita sedang berlayar, display yang digunakan itu adalah seperti ini, display highway namanya, ya, display highway, karena di dalam setiap display juga pada umumnya menampilkan yang pertama itu adalah posisi lintang bujur kita. Setiap pergerakan kapal selalu update. Kemudian ada haluan sejati dan haluan
pedomannya. Kemudian ada yang namanya speed kapal. Speed kapal selalu ditampilkan dalam setiap tampilan-tampilan macam-macam display ini. Kemudian ada juga di salah satu display menampilkan waktu setempat. Waktu setempat tergantung kita mengaturnya ya, apakah kita nanti menyeting atau mengatur di dalam pengaturan untuk waktu lokal ataupun waktu GMT, nanti bisa disesuaikan. Baik. Kemudian ada lagi tombol Mark MOB. Oke. Tombol Mark MOB ini adalah untuk menandai posisi. Biasanya karena di situ ada MOB yang artinya man overboard, jadi ketika nanti ada seseorang yang jatuh ke laut dengan cepat, seorang navigator yaitu cepat memijit tombol MOB ini, sehingga nanti ketika kita mengeksekusi memijit tombol MOB ini akan secara otomatis GPS tersebut mengambil posisi di mana kita menekan tombol tersebut, jadi akan tersave di posisi tersebut. Oke. Kemudian ada tombol enter. Tombol enter ini berfungsi untuk mengeksekusi atau bahasa kasarnya tombol OK lah. Tombol OK untuk memutuskan ke tampilan berikutnya. Tombol OK eksekusi. Kemudian ada lagi ke bawahnya tombol enter itu adalah go to. Go to adalah merupakan tombol untuk memilih tujuan kapal. Apakah itu kapal akan menuju ke suatu pelabuhan, tentunya dengan pilihan-pilihan daripada waypoint, rute, dan MOB yang tadi bisa di go to dari atau dituju daripada tombol go to tersebut. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya tombol brilliant atau power. Kenapa di situ ada tulis brill? Itu namanya brilliant ya. Jadi yang artinya, jadi tombol tersebut bukan hanya untuk sebagai tombol power on off saja. Selain untuk mematikan dan menghidupkan GPS tersebut, jadi tombol power itu atau brilliant bisa berguna untuk mencerahkan kontras daripada GPS tersebut, jadi menerangkan layar pencahayaannya lah, seperti itu ya. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di pilihan menu tersebut. Sudah saya bilang tadi, jelaskan di dalam pilihan menu tersebut ada yang namanya waypoint, rute, plotter, message atau pesan, ada hapus atau erase, ada was, ada alarm, ada juga satelit. Mungkin itu ya sedikit yang merupakan tombol-tombol penting dalam setiap pengaturan GPS untuk bernavigasi. Waypoint adalah sekumpulan titik-titik koordinat posisi lengkap dengan lintang dan bujurnya, yaitu ada derajat, menit maupun detik, atau merupakan pertemuan dua haluan atau course yang kita sudah plot di peta. Oke. Kemudian ada yang namanya rute. Oke. Rute adalah merupakan sekumpulan waypoint tadi yang disusun untuk bernavigasi dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Oke. Kemudian ada yang namanya plotter. Plotter merupakan untuk melihat jarak jejak yang direkam setiap pelayaran kita atau perjalanan kita di GPS tersebut. Kemudian ada yang namanya tombol erase atau hapus yang berfungsi untuk menghapus data-data yang kita sudah save atau simpan di waypoint, track atau rute maupun di yang lainnya lah.
nanti bisa kita untuk memudahkan menghapus supaya kita tidak capek-capek. Misalkan kita mau menghapus waypoint nih di menu waypoint, jadi kita nggak usah capek-capek menghapus satu persatu, jadi kita langsung ke menu erase tadi atau hapus tadi untuk menghapus apa yang kita inginkan. Kemudian ada yang namanya tombol alarm ya. Alarm ini merupakan peringatan atau sirine bahaya, dimana ketika kita biasanya kita atur sendiri untuk apa sih ini alarm. Contohnya ketika kita sedang berlayar dan kapal tersebut keluar dari trek atau haluan sejati kita, nanti kita setting seberapa kabel atau jauh untuk membunyikan alarm atau memberi peringatan kepada sang navigator untuk kembali ke trek yang sesungguhnya atau trek sejati. Oke, kemudian ada juga yang namanya WAS. WAS itu adalah untuk merubah mode penangkapan sinyal satelit ya, yang digunakan daripada GPS tersebut. Oke, kemudian ada pesan yaitu untuk menerima pesan apa yang ditangkap dari GPS tersebut yang diterima dari satelit di mana tempat GPS tersebut bekerja. Oke, ada lagi yang namanya calculate atau hitung yang berfungsi untuk menghitung dua jarak waypoint. Oke, untuk menghitung dua jarak waypoint. Kemudian ada juga yang namanya satelit. Satelit adalah untuk menampilkan seberapa kuat sinyal yang digunakan daripada GPS tersebut. Oke, sobat pelaut, teman-teman semuanya, jadi tadi merupakan fungsi daripada GPS tersebut ya. Dan tadi juga saya sudah jelaskan apa sih fungsi-fungsi daripada setiap tombol-tombol yang ada di GPS tersebut, dan berikut penjelasan opsi-opsi pilihan di tombol menu seperti waypoint, rute, alarm, pesan, calculate, hitung, satelit, dan lain sebagainya. Oke, semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar atau ada pertanyaan mengenai GPS, tentunya di GPT-9 ini ataupun yang lainnya, nggak apa-apa, silakan teman-teman komen ya, silakan komen, tanyakan apa pertanyaan, insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, bantu terus channel saya, subscribe, like, komen, dan share. Selamat siang, sukses selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.